membahas fakta sebuah negara. Nama negara itu adalah Curaçao. Apakah kalian pernah mendengar negara Curaçao? Mungkin di benak kalian, Curaçao adalah negara lawan timnas sepak bola Indonesia. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau negara ini sangatlah kecil. Bahkan penduduk dari negara Curaçao ini tidak sampai 200.000 orang. Namun, Curaçao memiliki timnas sepak bola yang bagus. Tapi kita nggak bahas sepak bola ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas fakta negaranya secara mendalam dan mendetail. Lalu hal unik dan menarik apa yang ada di sana? Mari kita terbang ke Curaçao. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Tahukah kalian teman-teman, kalau negara Curaçao ternyata senasib sepenanggungan dengan negara kita Indonesia, yaitu sama-sama dijajah Belanda. Bedanya, negara kita Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945, sedangkan negara Curaçao sampai hari ini masih di bawah naungan kerajaan Belanda. Pada zaman dahulu kala, negara Curaçao ini adalah negara yang aman dan damai. Negara ini ditempati oleh orang-orang suku Arawak dan suku Cahuetio. Namun kedamaian tersebut dirusak saat kedatangan orang-orang Spanyol pada tahun 1515. Para penduduk suku asli ditangkap dan dijadikan budak. Selang beberapa waktu kemudian, pada tahun 1634, negara Belanda berhasil merebut Curaçao dari tangan Spanyol dan akhirnya berkuasa sampai hari ini. Berikut 5 fakta negara Curaçao. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Curaçao bernama lengkap Curaçao Negara Konstituen Kerajaan Belanda, dengan kepala negara dipimpin oleh Raja Belanda dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat Curaçao. Secara geografis, negara Curaçao terletak di Kepulauan Karibia, sekitar 65 km sebelah utara negara Venezuela. Negara yang memiliki ibu kota bernama kota Willemstad ini termasuk negara kecil yang hanya memiliki total wilayah sebesar 444 km persegi dan hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 158.665 jiwa. Untuk agama, 72,8% penduduk menganut agama Katolik Roma, 18,5% beragama Kristen Protestan, 6% tidak beragama, 2% beragama Hindu, 0,5% menganut Islam, sisanya 0,2% agama yang lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada 3, yaitu bahasa Papiamentu, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Untuk etnis, 75,4% penduduk merupakan etnis Curaçaoan, 9% etnis Belanda, 3,6% etnis Dominika, 3% etnis Kolombia, sisanya 9% merupakan etnis yang lain. Secara perekonomian, negara Curaçao merupakan negara yang berpenghasilan tinggi dan salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Pulau Karibia, dengan ditopang oleh sektor penyulingan minyak bumi, pariwisata, dan jasa keuangan. Sementara itu untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama Gulden Antillen Belanda. Kurs 1 gulden setara dengan 8.300 rupiah. Ngakalin Venezuela. Fakta unik pertama negara Curaçao adalah ngakalin Venezuela. Lah kok bisa Min? Jadi, negara ini mirip banget kayak Singapura yang mengakali Indonesia. Jadi begini ya ceritanya teman-teman. Kita tahu bahwa Venezuela merupakan negara yang memiliki tambang minyak bumi yang sangat luar biasa besar. Saking melimpahnya minyak bumi di Venezuela, sampai harga BBM-nya atau bensin termurah di dunia. Hanya Rp328 per liter, dihitung per September 2022. Karena kilang minyak Venezuela kurang besar, akhirnya Curaçao membeli kelebihan minyak
dari Venezuela berupa minyak mentah. Lalu oleh Curaçao diolah dan dijual lagi ke berbagai negara seperti ke Amerika dan ke Venezuela sendiri. Maka tidak heran jika negara Curaçao termasuk salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Padahal mereka itu tidak memiliki tambang minyak bumi. Ini mirip banget ceritanya kayak Indonesia dan Singapura. Negara terkaya di Karibia. Tahukah kalian teman-teman jika negara Curaçao ini merupakan salah satu negara terkaya di Kepulauan Karibia? Salah satu faktor kekayaan negara ini karena bisnis penyulingan minyak bumi dari negara tetangganya yaitu Venezuela. Bahkan jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh PBB, PDB nominal per kapita negara Curaçao menempati ranking 67 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di ranking 131 dunia. Negara ini termasuk ke dalam negara yang berpenghasilan tinggi dengan rata-rata gaji per bulan masyarakat di sana sekitar 19 juta rupiah per bulan. Wow. Negara prostitusi terbesar. Sejak negara ini diduduki oleh bangsa Eropa, prostitusi di tempat ini berkembang dengan sangatlah pesat. Dimulai pada abad ke-17 saat banyak pelaut Eropa yang singgah di tempat ini. Sejak saat itu, para wanita dari Amerika Latin banyak yang datang ke sini untuk menjual tubuh mereka. Sampai hari ini pun prostitusi di negara Curaçao masih berkembang. Bahkan dijuluki sebagai negara yang melegalkan perdagangan manusia. Karena memang para PSK di sini semuanya berasal dari luar negeri, terutama dari Amerika Latin. Menariknya teman-teman, pemerintah di negara Curaçao ini melarang wanita Curaçao untuk terlibat ke dalam dunia prostitusi. Meskipun prostitusi di sini legal, namun pemerintah Curaçao tetap melakukan pengawasan ketat dan rutin mengadakan pendataan dan medical check up, sehingga bisa terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Negara eksotis. Bagi pecinta arsitektur, seni bangunan di negara Curaçao pasti bisa sangat memanjakan mata. Dengan sentuhan gaya Eropa, bangunan-bangunan di negara Curaçao sangat terlihat vintage dan menarik untuk diperhatikan. Selain itu, negara Curaçao juga tercatat memiliki kurang lebih 40 pantai yang sangatlah eksotis. Pantai-pantai di negara Curaçao terkenal sebagai pantai terbaik yang ada di Kepulauan Karibia. Sehingga tidak heran jika banyak turis asing yang menjadikan Pulau Curaçao sebagai destinasi wisata mereka. Demikianlah 5 fakta unik negara Curaçao. Negara kecil nan kaya, namun sampai hari ini masih di bawah naungan kerajaan Belanda. Meskipun demikian, negara ini juga memiliki keunikan serta keindahan yang eksotis khas negara Karibia. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DIOJB.